Assalamualaikum anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Today we want to learn about the chapter 16. But before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan mempelajari chapter 16 dengan tema We Need Traffic Safety for grade 3 of elementary school untuk kelas 3 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, identify the use of need in expressing idea. Mengidentifikasi penggunaan need atau membutuhkan di dalam mengekspresikan sebuah ide. Second, use need in sentence. Menggunakan kata need di dalam kalimat. And the last, tell about traffic safety. Menceritakan tentang keselamatan lalu lintas. Nah, di sini Miss Yuli ingin mengasih clue kalau need itu artinya butuh atau membutuhkan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materi ya. Let's go! Listen to the recording and repeat out loud. Dengarkan rekaman ini lalu nanti kalian ulangi ya di rumah. Listen carefully. Lesson 16. B. Listen to the recording and repeat out loud. Zebra crossing. School safety zone. Helmet. Pedestrians. Sidewalk. Traffic lights. Seatbelt. Bus stop. Vehicles. Footbridge. Bagaimana? Sudah kalian dengarkan? Sekarang kita bahas sedikit untuk setiap gambarnya ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada tanda panah kuning ya. Ini yang dijelaskan itu adalah garis hitam putih ini. Nah, ini adalah zebra cross, yaitu adalah jalur penyeberangan untuk pejalan kaki. Nah, sedangkan kalau ini school safety zone itu adalah area aman sekolah atau zona aman sekolah. Nah, ini yang berwarna merah ya. Nah, kalau gambar ketiga, ini pasti kalian sering lihat ya. Ini ada ya tanda panah, berarti yang ditunjukkan adalah helm atau pelindung kepala. Nah, pedestrians ini adalah pejalan kaki. Nah, ini anak-anak ini adalah pejalan kaki. Nah, di sini yang dijelaskan adalah trotoar. Nah, ini adalah trotoar, tempat jalan yang ada di pinggir jalan raya. Nah, ini adalah traffic light atau lampu lalu lintas. Ini lampu lalu lintas. Nah, di sini yang dijelaskan adalah lihat tanda panah ini adalah seat belt atau kursi pengaman. Jadi kalau kalian naik mobil, wajib sekali kalian menggunakan seat belt. Nah, di sini yang dijelaskan adalah bus stop atau bus stop. Jadi di sini pemberhentian bis. Jadi kalau kalian ingin menunggu bis, kalian harus menunggu di pemberhentian bis yang biasa disebut dengan halte. Nah, ini adalah vehicles atau kendaraan. Nah, ini kendaraan ya, ada bis sekolah, ada mobil pribadi. Dan yang terakhir,
Lihat tanda panah ini adalah jembatan penyeberangan. Kalian sering lihat ya kalau ada di jalan raya untuk menyeberang, kalian bisa menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, sampai sini nanti kalian ulangi lagi ya di rumah. Kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. The traffic safety equipment for reader. Peralatan keselamatan lalu lintas untuk pengendara sepeda motor. Jadi, yang sekarang Miss Yulia akan jelaskan adalah alat-alat atau peralatan yang akan digunakan untuk pengendara. Jadi kalau kalian ingin menaiki sepeda motor, kalian harus mempersiapkan alat-alat ini. Look at this picture. This is a helmet. A helmet is a form of gear worn to protect the head. Jadi ini adalah sebuah helm. Helm adalah bentuk dari perlengkapan yang dipakai untuk melindungi kepala kita ketika mengendarai sepeda motor. Kita lanjut ya. This is a mask. A mask is an object normally worn on the face, typically for protection. Jadi ini adalah masker. Nah, masker ini adalah sebuah objek yang biasanya dipakai di wajah dan untuk melindungi wajah kita ketika mengendarai sepeda motor. Kita lanjut. This is the gloves. Gloves usually serve as a form of protection for human hands from cold, heat, and etc. Jadi ini adalah sarung tangan. Sarung tangan biasanya digunakan sebagai bentuk perlindungan untuk tangan manusia dari dingin, panas, dan lain-lain. Harness boots. Harness boots are designed to protect the motorcycle rider from injury to the foot and leg in the case of an accident while riding. Jadi sepatu boot harness dirancang untuk melindungi pengendara sepeda motor dari cedera kaki ketika terjadi kecelakaan ketika mengendarai motor. Jadi ini untuk melindungi kaki kita ketika mengendarai sepeda motor. Jadi kalian bisa memakai sepatu boots. These are jackets. The jacket serve to protect the body from heat and rain and the bad influence of the night wind. Jadi ini adalah jaket yang digunakan sebagai pelindung badan kita dari panas dan hujan dan dari pengaruh buruknya angin malam. Jadi kalau kalian ingin pergi-pergian, usahakan menggunakan jaket, terutama kalau kalian naik motor ya. This is knee protector. Knee protector are useful for preventing injuries from falling from a motorized vehicle. Nah, kalau ini adalah pelindung lutut. Nah, pelindung lutut ini berfungsi untuk mencegah cedera jatuh dari kendaraan bermotor. Jadi biar lukanya itu tidak terlalu parah ya. Jadi kalian bisa memakai knee protector. Nah, ini adalah peralatan keselamatan lalu lintas ketika kalian ingin mengendarai sepeda motor. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau kalian ingin mengendarai sepeda motor, kalian harus menggunakan beberapa peralatan yang sudah kita sebutkan tadi. Next. In Indonesia, driving license or surat izin mengemudi or SIM.
Jadi sekarang kita akan membahas tentang surat izin mengemudi. Tadi kita sudah membahas tentang peralatan yang kita gunakan ketika mengendarai. Nah, tapi ini yang paling penting. Jadi kalau kalian ingin mengendarai sepeda motor, kalian wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, ini contoh gambarnya, ada SIM A, B, dan C. Nah, kalau SIM A itu untuk mobil, SIM B itu untuk kendaraan yang lebih besar dari mobil atau kontainer, truk ya. Nah, SIM C itu untuk kendaraan bermotor. SIM mengemudi or SIM is a legal document required in Indonesia before they are allowed to drive a motor vehicle. The Indonesian driving license is issued by the Indonesian National Police or Polri. The general requirements for a license in Indonesia are to be at least 17 years old, or for a class, different age requirements exist for each class. Pass the theory test and pass the participle test. Jadi, surat izin mengemudi or SIM itu adalah dokumen hukum yang diwajibkan di Indonesia sebelum kalian diizinkan untuk mengemudi sebuah kendaraan bermotor. SIM mengemudi di Indonesia dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Polri. Nah, umum persyaratannya untuk mendapatkan lisensi atau SIM ini di Indonesia paling sedikit umurnya itu 17 tahun. Jadi kalau kalian 17 tahun kalian baru bisa membuat SIM. Atau untuk kelas A ada persyaratan usia yang berbeda untuk kelas lainnya. Nah, di sini biasanya kalau kalian ingin membuat SIM itu ada tesnya dulu ya. Yaitu ada 2 tes. Yang pertama, kalian harus lulus tes teori. Yang kedua, kalian harus lulus tes praktik atau kalian mengendarai kendaraan tersebut ya. Ini adalah surat izin mengemudi yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan pribadi atau mengendarai kendaraan pribadi, baik motor, mobil atau lainnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi tentang penggunaan dari need atau butuh atau membutuhkan. Need is in the sense of require. As a verb, need has as in the third person singular or he, she, it. Question and negative sentence are made with do. Jadi need ini adalah dalam arti membutuhkan. Sebagai sebuah kata kerja, need dapat ditambahkan s di akhirnya apabila dia memiliki subjek he, she, it. Atau kalian ingin membuat kalimat menggunakan subjek he, she, it. Jadi kalian harus menambahkan huruf s di akhir needs. Nih perhatikan nih di sini ya, nanti kalian tambahkan huruf S ini di akhir. Jadi kalau kalian ingin menggunakan subjek he, she, it, kalian harus menambahkan huruf S pada akhir need. Paham ya? Dan apabila kalian ingin membuat kalimat pertanyaan atau kalimat negatif, kalian dapat menggunakan do. Paham? Jadi kalau kalian menggunakan subjek he, she, it, kalian harus menambahkan s. Tapi selain itu, kalian dapat menggunakan need biasa. Tapi kalau kalian he, she, it, kalian harus menggunakan jadi needs. Dan apabila kalian ingin menggunakan need dalam kalimat tanya, kalian harus menambahkan do di awal kalimat. Paham ya? Tapi kalau kalian ingin menggunakan need dalam bentuk kalimat negatif, kalian dapat menggunakan do setelah subjek lalu ditambahkan not. Oke, kita lanjut ya, kita lihat contohnya. We have got what we needed.
Yang pertama. Yang kedua, I need more time to decide the question. Yang ketiga, he needs our help. Yang keempat, do you need any help? And the last, we do not need more volunteers. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan need. Nah, kalau ini needed, need, needs, need. Paham ya? Kita lihat artinya. Kami telah mendapatkan apa yang kami butuhkan. Nah, di sini karena dia we, jadi tidak ditambahkan s. Lalu yang kedua, artinya saya perlu lebih banyak waktu untuk memutuskan pertanyaan. I need. Nah, di sini tidak ditambahkan s karena subjeknya I. Lalu yang ketiga, dia membutuhkan bantuan kita atau dia laki-laki ya. Nah, di sini menambahkan s karena di sini ada he. Dan yang keempat, apakah Anda membutuhkan bantuan? Nah, ini adalah kalimat tanya. Tadi Miss Yuli udah bilang ya, do-nya ini ditaruh di depan. Dan yang terakhir, kami tidak membutuhkan lebih banyak sukarelawan. Nah, di sini kalian menggunakan do dan not setelah subjek. Sampai sini sudah paham ya penggunaan dari need? Kita lanjut ya ke contoh-contoh selanjutnya. Need to or needs to. Nah, nanti Miss Yuli memiliki 5 kalimat. Kalian hanya menentukan menggunakan need to or needs to. Coba kita lihat kalimatnya. Oke, look at number 1. Mumun, walk on the sidewalk to go home. Jadi Mumun perlu berjalan di trotoar untuk pergi ke rumah. Nah, kira-kira dia menggunakan need or needs? Ayo kalian jawab. Yes, of course. Jadi jawabannya adalah needs to. Kenapa? Karena di sini Mumunnya itu adalah she atau subjeknya adalah she. Karena dia she, jadi needs to. Paham ya? Kita lihat yang kedua. Mamat wear a helmet and jacket before riding his motorcycle. Mamat perlu atau wajib memakai helm dan jaket sebelum mengendarai sepeda motornya. Kira-kira Mamat ini menggunakan need or needs? Kalian jawab? Sudah dijawab? Oke. Bagaimana jawabannya? Benar? Yes, of course. Miss Yuli yakin kalian sudah mulai paham. Nah, jadi Mamat ini adalah he, itu adalah he. Kata ganti laki-laki. Nah, di sini karena subjeknya he, jadi dia ditambahkan s di akhir need. Paham ya? Ingat tadi he, she, it. Jadi kalian wajib menambahkan s. Oke, lanjut nomor 3. Kalian jawab. Pedestrians, use zebra crossing to cross the road. Pejalan kaki perlu menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan. Kira-kira need or needs? Sudah dijawab? Yes, jawabannya adalah need. Kenapa? Karena pedestrians itu pejalan kakinya itu banyak. Jadi dia kata gantinya itu atau subjeknya itu adalah they. Karena subjeknya they, jadi yang di sini jadi tidak usah ditambahkan s. Karena yang ditambahkan s itu adalah he, she, it. Paham ya? Oke, nomor 4. Before crossing the road, we check the safest place to cross the road. Jadi sebelum menyeberang jalan, kami harus mengecek keamanan sebelum menyeberang. Nah, kira-kira kita menggunakan need or needs? Ya, benar sekali. Jadi yang benar adalah need. Paham ya? Dan terakhir, sudah dijawab apa belum?
While in a car, we don't wear a helmet. Ketika di dalam mobil, saat berada di dalam mobil, kita tidak memerlukan menggunakan helm. Jadi kalau di dalam mobil nggak usah pakai helm ya. Kira-kira need or needs? Yes, of course, need it. Good job ya, yang jawabannya benar semua. Berarti kalian sudah paham. Tapi bagi yang jawabannya masih ada yang salah, kalian bisa pelajari lagi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang traffic safety. Jadi, kalau kalian ingin berjalan di jalan raya untuk keselamatan kalian, kalian sudah tahu dan wajib mematuhinya. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui alat-alat atau peralatan yang dapat digunakan ketika kalian mengendarai sepeda motor yang wajib kalian gunakan. Paham ya? Jadi kalian wajib menggunakan peralatan itu ketika mengendarai sepeda motor. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui sedikit tentang penjelasan surat izin mengemudi dan kapan kalian dapat membuat surat izin mengemudi. Jadi kalian dapat membuat surat izin mengemudi setelah kalian umur 17 tahun. Jadi usahakan kalian yang belum umurnya 17 tahun jangan mengendarai kendaraan dulu sampai kalian memiliki SIM. Dan yang terakhir, kalian dapat menggunakan kata needs di dalam sebuah kalimat. Ya, jadi kalian dapat menggunakan kata needs dalam sebuah kalimat. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan Miss Yuli, kalian bisa mencari dari referensi lain yang mudah dipahami oleh kalian. Oke, thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video and bye-bye.